Pemirsa, di balik nama selalu ada cerita di balik sebuah nama. Dalam episode kali ini akan ada cerita mengenai legenda air di atas daun talas yang menjadi cerita turun-temurun di balik nama kawasan Banyumanik. Ada juga penjelasan mengenai asal-usul penamaan kue tradisional sentiling dan mitos di balik nama kawasan Peterongan tentang makhluk halus yang menabrak pedagang di pasar. Penasaran seperti apa? Langsung saja yuk kita simak cerita pertama. Banyumanik merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang. Kecamatan yang secara geografis berada di kawasan Semarang atas ini terdiri dari 11 kelurahan dengan luas keseluruhan sekitar 2.650 hektar. Dulunya, kecamatan yang terdiri dari 100 rukun warga dan 790 rukun tetangga ini masuk dalam kawasan Semarang Selatan. Namun setelah mengalami pemekaran wilayah, kawasan Banyumanik berubah menjadi kecamatan baru yang hingga saat ini memiliki penduduk sekitar 130.000 jiwa. Menurut camat setempat, kawasan Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kawasan yang mengalami pengembangan cukup pesat di berbagai bidang. Baik dari segi infrastruktur, ekonomi perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu kawasan penyangga perumahan di kota Semarang, karena banyaknya komplek perumahan yang dibangun di kawasan ini. Namun siapa sangka pemirsa, di balik pengembangannya yang pesat, ternyata di Kecamatan Banyumanik ini terdapat salah satu kelurahan yang infrastrukturnya masih tertinggal, yaitu Kelurahan Jabungan. Sebelum reporter di balik nama mengajak pemirsa mampir ke Kelurahan Jabungan, pemirsa tahu nggak nih, kalau asal-usul nama Banyumanik itu ada legendanya loh. Ada yang tahu nggak ya? Coba kita tanya-tanya yuk. Wah, kalau masalah cerita, saya nggak terlalu tahu sih. Cuman saya yang ngerti Banyumanik itu artinya, kalau banyu kan air, manik itu artinya kayak perhiasan-perhiasan gitu. Nah, katanya dulu dari tetesan air mata Nyi Ageng Pandanaran gitu. Nggak tahu lagi saya selanjutnya. Kalau tahu namanya Banyumanik nggak tahu kenapa itu namanya Banyumanik. Saya dengar sekilas, cuman intinya misalnya dulu katanya ada bisa air tuh di daerah Serondol itu kan, daerah area Banyumanik tuh air mengalir kan, banyu itu kan air. Jadi ada yang belakangin, ada yang namanya manik tambahin gitu, jadi Banyumanik. Kali ini kita akan mencari tahu sejarah di balik nama Banyumanik dari Pak Kukuh Sudarmanto, Camat Banyumanik. Gimana sih Pak ceritanya? Ini menurut beliau para sesepuh itu bahwa Banyumanik ini terdiri dari atas dua kata, banyu dan manik. Hal ini tidak terlepas dengan sejarah kota Semarang, yaitu kota Semarang yang dibabat oleh Ki Ageng Pandanaran sebagai bupati pertama. Ini beliau waktu itu Kanjeng Sunan Pandanaran akan tindak ke Tembayat, berjalan kaki dari kabupaten atau kota Semarang ini menuju ke Tembayat. Saat beliau dengan istri berada di wilayah ini, beliau merasa kehausan. Saat haus itu beliau melihat air yang ada di daun talas. Air yang ada di daun talas itu, yang kumpulan air itu dari embun, itu terkena sinar matahari. Di sana air itu kelihatan di daun talas seperti manik-manik kan itu. Maka Ki Ageng Pandanaran waktu itu bersabda, yen ono reja-rejane jaman, daerah iki, desa iki, wilayah iki
tak jenake Banyumanik. Nah, maka dari sabdo beliau Sang Kanjeng Pangeran Ki Ageng Pandhanaran itulah sampai sekarang turun temurun daerah ini, desa ini, wilayah ini, kota ini menjadi serami ini dengan nama Banyumanik. Waktu tergelincir sudah. Nah pemirsa, ternyata menurut cerita rakyat yang berkembang, nama Banyumanik berasal dari dua kata, yaitu banyu dan manik. Air mata redakan isak tangisku. Dalam bahasa Jawa, banyu berarti air dan manik memiliki arti berupa benda berbentuk butiran kecil yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat aneka perhiasan. Dan mengusik derai duka lara. Ki Pandhanaran yang mencetuskan nama tersebut menganggap tetesan air di atas daun talas yang terkena terpaan sinar matahari membuat air tersebut tampak indah seperti manik-manik perhiasan. Selain legenda tersebut, Pak Kuku juga bercerita bahwa terdapat versi lain dari para sesepuh mengenai legenda nama Banyumanik. Cerita rakyat versi lain menyebutkan bahwa penamaan Banyumanik diberikan oleh Ki Pandhanaran saat melihat air mata istrinya menyerupai kilauan manik-manik. Menurut cerita rakyat tersebut, Nyi Sunan Pandhanaran yang menemani suaminya berjalan kaki dari Semarang menuju daerah Tembayat di Kabupaten Klaten untuk mensiarkan agama Islam, berhenti di kawasan ini karena menangis kehausan dan ingin mencari mata air. Demi harapan yang dia. Saat Nyi Sunan Pandhanaran meneteskan air matanya, bulirannya diyakini menyerupai kilauan manik-manik yang akhirnya menginspirasi Ki Pandhanaran untuk menamakan kawasan ini Banyumanik. Yang tergores dan terujar di akalku. Cukupkah lembaran cerita merekam kasih. Nah, sekarang pemirsa udah pada tahu ya cerita legenda penamaan Banyumanik. Penamaan kawasan yang hingga kini mayoritas masyarakatnya masih menjaga kelestarian tradisi Jawa ini ternyata masih memiliki keterkaitan dengan cerita perjalanan dakwah Ki Ageng Pandhanaran dari satu daerah ke daerah lainnya di Jawa Tengah. Mengenai Kelurahan Jabungan yang menjadi satu-satunya kelurahan di Banyumanik dengan infrastrukturnya yang masih agak tertinggal, yuk kita ikutin reporter di balik nama yang mampir ke kelurahan tersebut. Menurut Pak Kuku, Camat Banyumanik, sekitar 4 tahun yang lalu kondisi jalan di Kelurahan Jabungan ini masih berupa tanah tanpa aspal ataupun paving block seperti saat ini. Namun sejak 2 tahun belakangan ini, infrastruktur serta sarana prasarana di kelurahan ini mulai dibenahi sedikit demi sedikit dan masih akan terus menjadi tugas bersama bagi pemerintah setempat, terutama mengenai lintasan sungai yang tidak aman bagi anak-anak sekolah. Pemirsa, setelah ini di balik nama masih punya cerita unik mengenai asal-usul penamaan kue tradisional sentiling. Tetap bersama kami ya. Siapa yang tidak tergoda melihat deretan aneka jajan pasar ini? Warna-warninya yang menarik serta rasanya yang beragam bisa membuat siapa saja menjadi lapar mata dan rasanya ingin mencicipi semua jajanan yang ada di kios ini. Ki
Kekayaan kuliner kue tradisional Indonesia memang sudah tidak perlu diragukan lagi ya pemirsa. Tidak hanya rasa dan bentuknya yang beragam, sebagian besar kue-kue tradisional di Indonesia juga dipercaya memiliki filosofi dan sejarah di balik bentuknya, warnanya, maupun namanya. Nah, dalam segmen kali ini, reporter di balik nama akan mengajak pemirsa untuk mencicipi dan melihat proses pembuatan salah satu kue tradisional Kota Semarang bernama sentiling yang sepertinya sudah mulai jarang ditemukan, sekaligus mengulik sejarah asal-usul di balik namanya. Pemirsa di balik nama, saat ini saya sedang berada di salah satu kios jajanan tradisional yang sepertinya banyak sekali nih menu jajanannya. Nah, di sini masih ada sentiling nggak ya? Kita tanyakan yuk. Wah, walaupun sudah tergolong langka, beberapa kios jajanan pasar yang terdapat di pinggir Jalan MT Haryono Kota Semarang ini masih ada loh yang tetap menjual kue sentiling. Kue berbahan dasar singkong ini tampil cantik dengan warna cerah dan bercita rasa gurih dengan taburan kelapa di setiap bagiannya yang biasanya dijual dengan kisaran harga Rp1.000 saja per potongnya. Mengenai kenapa namanya sentiling, ikutin reporter kita yuk tanya-tanya ke beberapa orang. Ada yang tahu nggak ya? Mungkin sentiling itu kalau di Jakarta itu seperti onde-onde mungkin ya, kalau Jakarta lebih tepatnya. Mungkin sentiling itu kan kecil-kecil makanannya. Mungkin itu disentil dulu terus dimasukin ke mulut seperti itu. Kurang tahu ya Mbak? Nggak tahu. Untuk tahu cerita sejarahnya, kita dengerin langsung aja yuk penjelasan dari ahlinya. Sentiling itu kan makanan kecil yang dimakan dengan parutan kelapa itu. Nah, sebetulnya dinamakan sentiling karena di waktu itu dijual bertepatan dengan adanya kolonial Tenton Sterling. Jadi ada pasar malam itu, pasar malam yang terbesar di Semarang tahun 1914 itu namanya kolonial Tenton Sterling. Kemudian makanan kecil itu dinamakan sentiling. Sentiling itu sebetulnya dari Tenton Sterling. Sterling itu diambil jadi sentiling. Nah pemirsa, ternyata nama sentiling itu berasal dari penggalan nama sebuah pasar malam di Kota Semarang tempo dulu, tempat pertama kali kue tersebut dijual sekitar awal abad ke-20. Menurut Payung Kitio dalam bukunya Kota Semarang dalam Kenangan, pasar malam kolonial Tenton Sterling yang berlangsung sejak tanggal 20 Agustus hingga 22 November 1914 ini diadakan di lahan seluas 26 hektar. Dari kawasan Randusari hingga kaki Bukit Candi dan juga di sepanjang Jalan Pandanaran. Siapa sangka ya pemirsa, di balik nama kue bertekstur kenyal ini terdapat catatan sejarah yang menjadi saksi bahwa Kota Semarang pernah menjadi salah satu kota penting bagi perjalanan sejarah dunia. Mengenai proses pembuatannya, pertama campurkan singkong parut, garam, dan gula pasir dalam satu wadah, lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian pisahkan adonan tersebut dalam 2 atau 3 bagian tergantung berapa macam warna yang ingin dibuat. Masing-masing bagian tadi diberi beberapa tetes pewarna makanan yang berbeda, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, bentuk adonan yang sudah berwarna tersebut menjadi bentuk balok panjang, kukus selama sekitar 35 menit atau hingga matang. Setelah matang, potong kue-kue sentiling sesuai selera, lumuri dengan taburan kelapa parut yang sudah dicampur dengan sedikit garam, guling-gulingkan hingga lumurannya rata, lalu kukus sebentar sekitar 5 menit sebelum disajikan agar parutan kelapanya menempel sempurna.
Kue tradisional yang sudah berumur sekitar 100 tahun lalu ini sangat cocok dimakan sebagai camilan saat santai ataupun sebagai makanan pengganjal perut yang mengenyangkan. Pemirsa, di balik nama, cerita rakyat bernuansa mistis di balik penamaan kawasan Peterongan akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Peterongan merupakan salah satu kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Semarang Selatan. Di kelurahan yang terdiri dari 8 rukun warga ini terdapat salah satu pasar tradisional yang menurut cerita sejarah sudah ada sejak ratusan tahun silam dan masih ramai pengunjung hingga saat ini. Meskipun sudah banyak warga Semarang yang tahu atau pernah datang ke pasar ini, ada yang tahu nggak ya tentang legenda asal-usul nama Peterongan yang konon katanya bermula dari sebuah peristiwa masa lampau yang terjadi di sekitar kawasan pasar ini. Ikutin reporter kita tanya-tanya ke beberapa orang yuk. Kalau alasannya nggak tahu ya, belum pernah dengar. Tidak tahu. Kalau untuk silsilahnya saya kurang tahu sih, cuma lewat main gitu. Belum banyak yang tahu legendanya ya pemirsa. Nah, kali ini reporter di balik nama akan mencari tahu jawabannya dari Pak Saryono, salah satu warga asli Kelurahan Peterongan yang lahir di kawasan ini pada tahun 1964. Kenapa sih Pak kelurahan ini dinamakan Peterongan? Itu dari sejarah yang kita dengar dari Babat Semarang bahwa dulu waktu hijrahnya Ki Ageng Sunan Pandanaran itu berkelahi dengan namanya WW itu hantu jin perempuan. Nah itu dikejar oleh Ki Ageng Pandanaran. Karena ketakutan lari terus menabrak penjual pete sama terong, ya menabrak penjual pete sama terong. Habis itu Ki Ageng Sunan Pandanaran apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu besok kalau ada rejaning zaman di tempat ini saya namakan Peterongan. Nah pemirsa, sekarang sudah tahu kan kalau ternyata nama Peterongan itu berasal dari dua kata, yaitu pete dan terong. Kata tersebut dipilih oleh Ki Ageng Pandanaran untuk menamakan kawasan ini karena hantu jin perempuan atau WW yang ia kejar pernah jatuh dan menabrak pedagang pete dan terong di sekitar kawasan pasar Peterongan ini. Menurut Pak Saryono, sesepuhnya pernah bercerita bahwa Ki Pandanaran mengejar WW tersebut dikarenakan ia merasa diganggu saat melakukan perjalanan dakwah. Meskipun sempat terjatuh ketakutan di sekitar kawasan pasar Peterongan, WW tersebut masih belum menyerah. Perselisihan serta pengejaran pun terus berlanjut hingga berakhir di kawasan Gombel. Di kawasan Gombel tersebutlah Ki Pandanaran berhasil mengalahkan jin WW tersebut dengan menangkapnya lalu mengikatnya di sebuah pohon randu yang terdapat di kawasan hutan perbukitan Gombel. Pemirsa, di balik nama, di kawasan Kelurahan Peterongan ini masih terdapat beberapa tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu dari legenda lokal yang berkembang.
Beberapa tempat tersebut sempat dikunjungi oleh reporter di balik nama, antara lain seperti bangunan induk Pasar Peterongan, SD Peterongan yang dulunya merupakan komplek pemakaman, petilasan Mbah Gusang yang berada tidak jauh dari pohon asam tertua di kawasan Peterongan, serta makam Mbah Syarif dan Masjid Asyarif yang terletak di RW 1 RT 3 Kelurahan Peterongan. Selain bangunan induk pasar, sekolah dasar di kawasan Peterongan yang satu ini juga menyimpan cerita sejarah mengenai pengembangan kawasan Peterongan. Dari cerita para sesepuh setempat, sekolah dasar ini dulunya merupakan komplek pemakaman yang memanjang. Namun karena sempat terkena hantaman air sungai, pemakaman tersebut akhirnya dipindahkan ke kawasan Kesambi. Warga setempat meyakini bahwa di komplek pemakaman inilah terdapat makam sesepuh Peterongan yang dulu sering mereka kirimkan doa dan berikan sesaji berupa jajanan pasar melalui juru kunci makamnya. Dalam tradisi Apitan yang diadakan setahun sekali setiap bulan Apit, salah satu nama bulan dalam budaya Jawa. Dalam tradisi Apitan, doa dan sesaji tidak hanya diberikan untuk sesepuh di pemakaman Kesambi, namun juga diberikan kepada dua sesepuh di tempat lainnya, yaitu Mbah Gesang dan Mbah Syarif. Menurut Karang Taruna setempat, dibangunnya masjid dengan nama Masjid Asyarif ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengenang jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam di kawasan ini. Masih menurut Pak Saryono, ia bercerita bahwa saat masa kecil, dulu rumah-rumah di kawasan Peterongan ini masih sangat jarang dan masih banyak terdapat lahan kosong, tidak sepadat seperti sekarang ini. Bangunan rumah-rumah di kawasan ini dulunya masih didominasi dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau papan dengan jalanan sekitar berupa tanah tanpa aspal. Menurut Pak Saryono, masyarakat yang tinggal di kelurahan ini kebanyakan merupakan warga pendatang dari Kendal yang berprofesi sebagai pedagang sayur dan sembako di pasar. Sektor perdagangan telah menjadi mata pencarian bagi mayoritas masyarakat di kawasan ini sejak sekitar 100 tahun lamanya. Sekian dulu cerita dalam episode kali ini. Di Balik Nama akan hadir lagi Jumat depan jam 7 malam dengan beragam informasi menarik lainnya mengenai sejarah di balik sebuah nama kawasan, kuliner dan tradisi yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Hanya di Cakra Semarang TV. Terima kasih telah menyaksikan Di Balik Nama, di mana selalu ada cerita di balik sebuah nama. Sampai jumpa.